Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Radi dengan NIM D0218528. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan satu proyek mengenai pembuatan masalah grafik dalam bentuk gambar virus corona. Jadi di video kali ini saya sudah menyiapkan masalah codingannya. Sisa kita akan menjelaskannya dari pertama sampai yang terakhir. Jadi di sini guys, yang pertama ada ini gel clear. Ini sebenarnya ini adalah intinya kalau dalam istilah pembuat surat itu ini adalah kop surat. Sebenarnya ini adalah kepala dari codingan ini untuk memperjelas ke bawah ini. Jadi ada void. Kalau dalam Java void itu adalah ini metode proses pengeksekusian file atau ini variabel. Jadi ada float dan titik. Kemudian translatif ini adalah posisi dari bola atau dasar untuk mengeluarkan semacam bakteri nantinya di dalam grafik itu. Kemudian di rotatif ini adalah rotasi perputaran bola nantinya. Karena di grafik ini saya membuat proyek itu 3 dimensi ya, jadi ini memang banyak codingannya. Jadi bolanya ini harus jelas arah rotasinya nanti. Kemudian di sini ada translatif lagi. Ini untuk bagaimana bola itu terlihat dengan jelas apabila sudah ini berputar-putar nanti. Jadi proses berputarnya itu dari pusat A menuju ke Y1 dan berputar arah ke 1 lagi. Nah, seperti jadi color ini adalah warna. Warna di sini adalah dasar hitam dalam bolanya ini nanti. Kemudian reversal ini adalah kejelasan warna. Kemudian pop matrix ini sebenarnya tidak penting. Jadi kita langsung melangkah ke bawah. Yang pertama ini adalah tiang 1. Jadi ada 4 tiang. Sampai tiang berapa saya lupa tadi. Saya cek dulu ini. Sampai di tiang 38 ya. Sampai tiang 38. Jadi saya akan menjabarkan saja dari ini tiang A-nya sampai tiang Z1. A ini adalah pusatnya, kemudian Z1 ini adalah tiang yang pusat kedua. Y1 adalah tiang pusat ketiga, dan terakhir ini adalah ini pusat terakhir. Jadi bola itu bentuk begini. Jadi ada tiang pusat A, kemudian pusat X1, kemudian Y1, dan yang bawah itu Z1 seperti itu. Jadi yang pertama ini, yang 1 ini posisi tiangnya itu ada 0, ini saya tidak beri angka supaya posisi tiangnya itu kan ini terlihat 3 dimensi, jadi kita beri 0 di sini supaya tetap terlihat jelas nanti. Kemudian 20 ini adalah apa ini? Tetap ini 20 ini adalah intinya translatif ini adalah ini tiang posisi tiang. Kemudian yang kedua itu rotasi tiang ketika sudah ini berputar. Kemudian color ini adalah warna. Kemudian ini adalah ukuran tiang. Jadi seperti itu. Kemudian di tiang 2 ini juga kan tadi ini 0. Sebenarnya menuju ke tiang 2 ini kita beri angka supaya terlihat, supaya tidak ditutupi oleh tiang 1. Nah, dan ini ke sana ini 00 seperti itu.
Jadi rotasinya ini 90,0, kemudian 1, dan rotasi perputarannya supaya ketika berputar nanti tidak tertutupi oleh yang satu ini yang dahulu tadi. Kemudian colornya ini ya warna pada tiang 2 ini warna merah. Semua tiangnya warna merah sebenarnya. Kemudian recon ini ukuran tiang 2. Jadi ukurannya ini tetap sama di atas juga tiang 1 ini 2, kemudian tiang 2 juga 2, jadi ukurannya harus sama-sama. Nah, selanjutnya setelah ini ada pucuk. Pucuk 3. Di ini juga ini sama juga, kalau ini ini adalah posisi pucuknya, kemudian color ini adalah warnanya. Jadi colornya warna putih dari pucuk ini, kemudian respiher atau ukuran bola itu menyimbangi dengan ukuran tiang, jadi tetap indah kelihatan karena seimbang dengan tiang dan dengan pucuk. Selanjutnya di tiang ini, tiang 3, kita beri di posisinya itu 0, kemudian minus 20. Kenapa minus? Supaya karena sudah ada tiang 1 dan tiang 2 yang akan menutupi, sehingga kita ini beri minus sedikit supaya dia itu lebih jelas. Nah, kemudian rotasinya ini 90,1, ini. Rotasinya itu perputaran tiang ketika berputar nanti tetap jelas kelihatan, tidak ditutupi oleh tiang 1 dan tiang 2. Kemudian di ukuran ini tetap sama yang di atas. Nah, sebenarnya begitu. Sebenarnya dari tiang-tiang semua ini kalau kita mau jelaskan sebenarnya hampir sama semua, cuma membedakan dari posisi sebenarnya. Kemudian kalau kolornya sama, kemudian ukuran tiang dengan pucuk juga sama sebenarnya. Nah, ini. Jadi ini agak panjang ini sebenarnya. Kita persingkat saja. Jadi pucuknya ini sampai tiangnya ini sampai di tiang ini. Tiang berapa ini? Tiang 38 ya tiangnya. Pucuknya sampai di 38. Oh, jadi karena tiang ini 38 otomatis pucuknya juga 38 ya, guys. Nah, kemudian di sini ini adalah integernya nanti. Jadi ini menggunakan sebenarnya hampir sama dengan yang di atas yang tadi. Misalnya tidak terlalu sebenarnya. Ini cuma untuk memperjelas variabel ini. Jadi di sini adalah logikanya di if else ya. Jadi ketika di luar dari ini, jadi dalam logikanya ini jika Y1 sama dengan 0, titik koma, X1 sama dengan
0 titik koma, Z1 sama dengan 1 titik koma, A tambah sama dengan 1 titik koma. Nah, jika di luar daripada ini otomatis akan di apa? Error. Kemudian else-nya ini jika Y1 sama dengan 0, X1, jadi ketika ini berlaku maka akan otomatis akan error ini di logika salahnya ini. Jika logika benarnya ini if itu di logika benarnya ini ya ini kalau masuk ini Y1 sama dengan 0, nah jadi seperti itu. Jadi sebenarnya dalam pembuatan grafik lurus koro ini sebenarnya mudah ya, cuma kalau teman-teman ini paham. Kemudian referensinya saya ya saya ambil di Google ini, saya gabung-gabungkan dari toko-toko para ahli, kemudian salahnya di mana saya tes-tes. Jadi pembuatannya ini hampir 1 minggu karena saya ambil referensi yang begitu banyak untuk menggabungkan dari referensi satu dengan yang ke referensi yang lain, sehingga saya harus memahami apa kendala kalau terhapus ini seperti itu. Jadi yang penting teman-teman memahami sebenarnya ini matriks ini apa. Jadi matriks ini adalah ini nama tiang satu, kemudian posisi tiang, rotasi, kemudian warna, kemudian ukuran. Nah itu sebenarnya teman-teman yang harus dipahami. Jadi masalah ukurannya tergantung teman-teman mau di posisinya itu mau berapa, seperti itu. Sebenarnya 0, ini adalah 0,20. 0 ini adalah kode posisi di dalam codingan, sebuah codingan. Color juga ya ini kode warna di dalam Google, seperti itu. Nah jadi baik, langsung saja saya perlihatkan hasil dari codingan ini. Kita run dulu ya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah jadi ini saya tadi maksud jika muncul seperti ini, tiangnya adalah ini, kemudian pucuknya ini adalah bundar-bundar di atas ini, kemudian bolanya ini yang di dalam ini tempat menancap ini bakteri-bakteri kurang ajar ini di sini, bakteri corona ya. Oke, jadi perputaran rotasinya seperti ini seperti ini, arah bawah ambil seperti ini. Jadi dua arah ya, ke samping dan ke samping kiri kanan dan ke atas kiri kanan seperti itu. Jadi cukup mudah kawan-kawan. Jadi setelah berhasil seperti ini, saya kira kawan-kawan sudah berhasil dalam codingan itu. Jadi mungkin cukup sampai di sini apa yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa. Dengan ucapan alhamdulillah, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.